Ketika 01 memenangkan Pilpres 2024. Pastinya 01 tidak bisa menang dalam satu putaran. Peluang 01 memenangkan kursi presiden hanya melalui 2 putaran. Kalau kita mengacu pada hasil survei lapangan saat ini. Memang banyak yang bilang 01 bisa menang satu putaran, namun kita pastikan 01 hanya bisa menang dalam 2 putaran. Kalau 01 menang dalam satu putaran, kembali pertanyaannya, berapa besar suara parlemen partai pendukungnya? Mungkinkah PKB, PKS, Nasdem suaranya kalau diakumulasikan itu bisa di atas 50%? Kecil kemungkinannya. Mengapa kita pentingkan suara parlemen? Sebelum kita menjawab, kembali kita membicarakan yang melalui putaran kedua, yaitu dengan menggabungkan kekuatan 01 dengan 03. Bergabungnya 2 kekuatan tadi harus juga digabungkan dengan kekuatan dana. Karena dari Februari sampai Juni itu 5 bulan perlu dana untuk kampanye, mobilisasi massa, menyebar lagi info-info untuk saling bunuh. Itu semua perlu amunisi dana. Mudah-mudahan Caimin masih punya 2 triliun lagi. Mudah-mudahan Pak Surya Paloh masih punya 2 triliun lagi uang di kantong. Dan PDIP juga mau keluarkan 2 triliun lagi sebagai modal koalisi dan bagi-bagi posisi di eksekutif kementerian nantinya. Dan juga masih ada naga-naga atau macan atau oligar KW yang mungkin mau buang duit 2 triliun lagi urunan dana sana sini untuk membela 01 di putaran kedua. Kalau itu tinggal separuh hati, kalau itu separuh kapasitas, kalau hal tersebut hanya separuh amunisi, malah kecil kemungkinannya 01 menang. Kalau kecil kemungkinannya menang, itu PDIP pilih oposisi menjadi gabung 01 atau gabung 02. Kita membahas video dari kamratnya Bosman, Mbak Koni. Apa yang terjadi kalau 01 menang dalam satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024? Ini terlepas dari Anda mendukung siapa, namun informasi kali ini adalah bagaimana Indonesia ke depan dengan 02 menjadi menang. Itu dulu kita analisa. Berikutnya kita akan analisa kalau bagaimana 01 jadi menang, dan juga dalam seri berikutnya adalah bagaimana kalau 03 yang jadi pemenang. Kita kembali, apa yang terjadi pada Indonesia ke depan dengan 02 yang menjadi pemenang? Pastinya banyak goncangan massa di beberapa tempat. Mahasiswa salah satu yang bergerak, namun hal itu terjadi juga di pemilu 2019 lalu, yang semuanya ternyata selesai juga. Entah itu selesai 100% atau menggantung, yang pasti 5 tahun telah berjalan. Sekarang kembali ke analisa apa yang terjadi kalau 02 memenangkan Pilpres. Pertama tentunya kita menghitung kekuatan parlemen hasil pemilu. Kalau sesuai dengan kalkulasi banyak lembaga survei kita rata-ratakan, maka total akumulasi suara parlemen partai pendukung 02 adalah antara 48% hingga 57%. Dengan perkiraan Golkar adalah 10-12%, Partai Demokrat 9-11%, Partai Gerindra 18-20%, PSI 4-5%, PAN 7-9%. Sejauh ini banyak yang masih belum jelas akan PSI. Masa sih jebol threshold 4%? Ya kita belum tahu, namun lembaga survei banyak yang mengatakan PSI akan lolos ke Senayan dengan kurang lebih 45% suara. Kemudian berapa suara parlemen dari partai pendukung 01? Diperkirakan Nasdem itu akan mendapatkan 5-7%, PKB akan mendapatkan 9-12%, PKS antara 9-13%, yang kalau di total akumulasinya kurang lebih antara 23-32%. Koktail efek atau efek ekor jasnya Pak Anies dirasakan hanya ke PKS dan PKB. Efek positif tidak terlalu dirasakan ke Nasdem yang kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Yang jadi pertanyaan dalam parlemen setelah pemilu, apakah PKB, Nasdem, dan PKS jadi oposisi atau gabung dengan pemerintahan 02? Ini harus kita jawab, dan sebagian sahabat pasti sudah menebak kemana Pak Surya Paloh akan berlabuh, kemana Caimin akan berlabuh, kemana PKS akan berlabuh. Banyak pendukung mungkin berharap ketiga partai tersebut oposisi, jangan bergabung dengan 02. Namun realita bisa berubah. Politik itu cair, di mana ketiganya bisa bergabung ke pemerintah. Itulah politik. Sekarang bagaimana dengan PDIP? Apakah PDIP bergabung atau oposisi?
Ini berat bagi PDIP, sangat berat. Secara emosi, psikologis pemimpin tertinggi Ibu Mega ini perlu menjadi pertimbangan kita sebagai parameter tertinggi untuk menilainya. Yang bisa saja dia memilih menjadi oposisi. Namun mengingat beliau saat ini berusia 77 tahun, usia yang cukup senior dan sangat berat untuk berjuang sebagai oposisi. Ditambah banyak pejabatnya yang diduga bermasalah dengan korupsi menempel di individu elit PDIP yang semuanya sudah kemakan poison pill. Sisi lain, Pak Jokowi masih kader PDIP, begitu juga Gibran. Sekarang bagaimana menurut sahabat? Sekarang kita menganalisa bagaimana kalau Ganjar 03 menang jadi presiden. Dapat dipastikan menangnya 03 adalah hanya melalui putaran kedua yang diawali dengan masuk 2 besar dalam putaran pertama. Sungguh, hampir tidak mungkin 03 menang mutlak 1 putaran. Kemudian ada syarat untuk menang di putaran kedua, yaitu 01 bergabung sepenuh hati ke 03. Ingat kuncinya, sepenuh hati. Pertanyaan pertama, 01 ada 3 partai pendukung yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Di mana untuk 03 menang, ketiga partai pendukung 01 harus bulat utuh 100% mendukung 03. Akankah hal itu terjadi? Kita tanya ulang, mungkinkah 01 partainya kompak di posisi setelah hasil suara parlemen yang ada di bulan Februari tersebut untuk mendukung 03? Apa yang terjadi kalau suara Nasdem mengecil di bawah 8%? Nasdem perang terus melawan Pak Jokowi totalitas membela 03? Bisa juga tidak. Ingat, sudah tidak ada faktor Anies di posisi kali ini. Yang ada faktor partai dan pendukung partai. Berikutnya kita pertimbangkan lagi. Maukah PKS bergabung PDIP? Baiklah sahabat kalian yang menilai untuk hal ini. Untuk 03 memenangkan Pilpres. Sekarang kita menganalisa bagaimana Indonesia ke depan ketika 01 memenangkan Pilpres 2024. Pastinya 01 tidak bisa menang dalam 1 putaran. Peluang 01 memenangkan kursi presiden hanya melalui 2 putaran. Kalau kita mengacu pada hasil survei lapangan saat ini. Memang banyak yang bilang 01 bisa menang 1 putaran. Namun kita pastikan 01 hanya bisa menang dalam 2 putaran. Kalau 01 menang dalam 1 putaran, kembali pertanyaannya. Berapa besar suara parlemen partai pendukungnya? Mungkinkah PKB, PKS, Nasdem suaranya kalau diakumulasikan itu bisa di atas 50%? Kecil kemungkinannya. Mengapa kita pentingkan suara parlemen? Sebelum kita menjawab, kembali kita membicarakan yang melalui putaran kedua, yaitu dengan menggabungkan kekuatan 01 dengan 03. Bergabungnya 2 kekuatan tadi harus juga digabungkan dengan kekuatan dana. Karena dari Februari sampai Juni itu 5 bulan perlu dana untuk kampanye, mobilisasi massa, menyebar lagi info-info untuk saling bunuh. Itu semua perlu amunisi dana. Mudah-mudahan Caimin masih punya 2 triliun lagi. Mudah-mudahan Pak Surya Paloh masih punya 2 triliun lagi uang di kantong. Dan PDIP juga mau keluarkan 2 triliun lagi sebagai modal koalisi dan bagi-bagi posisi di eksekutif kementerian nantinya. Dan juga masih ada naga-naga atau macan deh atau oligar KW yang mungkin mau buang duit 2 triliun lagi urunan dana sana sini untuk membela 01 di putaran kedua. Kalau itu tinggal separuh hati, kalau itu separuh kapasitas, kalau hal tersebut hanya separuh amunisi, malah kecil kemungkinannya 01 menang. Kalau kecil kemungkinannya menang, itu PDIP pilih oposisi menjadi gabung 01 atau gabung 02. Sekali lagi, ini politik. Sekarang kita bahas suara parlemen. Apa yang terjadi kalau suara parlemen partai pendukung 01 hanya mendapatkan 23-30% suara pada pemilu bulan Februari 2024, ditambah PDIP suara parlemen 16-18%, di mana suara PDIP tergerus PSI menurut desas-desus. Kalau di total suara 01 dan 03 paling top 48% dan paling rendah hanya 39%. Dan ini berbahaya kalau 39%. Sementara partai pendukung 02 bisa mendapatkan 54% suara misalnya. Karena kalah suara di parlemen, jangan-jangan baru menjabat, bukannya dilantik tapi malah diimpeach atau dimakzulkan. Walaupun belum 2/3 suara, jadi tidak mudah dimakzulkan. Namun, pastinya tidak mudah juga jalannya pemerintahan 01 nantinya kalau 02 menjadi oposisi. Dan kalau untuk merayu mereka bergabung, perlu lobby-lobby politik yang juga mengecilkan nantinya peran 01 dalam totalitas menjalankan visi misi kampanyenya nantinya. Dan itulah politik. Oke sahabat, kirimkan komentar analisa kalian di kolom di bawah ya.